Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Firmansyah. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang teori dari pengelasan atau lebih spesifiknya LAS SMAW. Di modul LAS SMAW ini terdapat pada praktikum teknik manufaktur 2 dari jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tak perlu berlama-lama lagi ya, langsung saja kita langsung ke penjelasannya. Jadi kita dari dasar dulu ya. Sebenarnya LAS ini adalah dari tipe sambungan. Nah, sambungan industri ini kan pengertiannya suatu proses penggabungan dua buah benda, di mana tujuannya itu untuk memiliki fungsi tertentu. Nah, sambungan itu terdapat dua tipe. Yang pertama sambungan tidak tetap, yang kedua sambungan tetap. Sambungan tidak tetap itu sambungannya itu masih dapat dibongkar pasang. Contohnya seperti baut dan mur. Itu masih mudah dibongkar pasang karena memiliki ulir. Nah, yang kedua ini sambungan tetap, di mana sambungan tetap itu ketika sudah sambungan terpasang itu akan sulit sekali untuk dilepaskan. Jalan satu-satunya adalah merusak si benda tersebut untuk melepasnya. Contohnya ini seperti las. Pengertian pengelasan sendiri itu ialah proses penyambungan dua buah logam, di mana logam sendiri itu dilakukan dengan cara melebur dengan panas yang cukup tinggi. Jadi si dua buah logam ini akan menyatu karena peleburan tersebut. Nah, dari pengelasan kita langsung ke spesifiknya. Jadi kita langsung menjelaskan dari LAS SMAW. Tadi kita udah tahu dasar-dasarnya LAS SMAW. Nah, biar kita nggak ngambang itu apa sih LAS SMAW? Dia udah dijelasin dari sambungan dan pengertian pengelasan. Nah, jadi LAS SMAW itu adalah suatu proses pengelasan di mana dia ini menggunakan elektroda. Elektroda ini bersifat consumable. Consumable itu artinya yang sekali pakai saja. Jadi sekali digunakan dia langsung habis pakai. Lalu dari prinsip kerjanya sendiri, LAS SMAW itu prinsip kerjanya yaitu ketika si elektroda ini didekatkan pada benda kerja, nah dia akan mengalami lompatan listrik. Nah, lompatan listrik ini antara katoda dan anoda. Nah, dia akan si lompatan listrik ini akan mencairkan si elektroda dengan keluarnya percikan api. Nah, percikan api itu akan keluar karena adanya lompatan listrik yang menghasilkan suatu panas yang cukup tinggi. LAS SMAW kan menggunakan elektroda. Nah, elektroda itu ialah logam pengisinya. Logam pengisi di mana dia tuh di luarnya dilindungi oleh flux atau salutan yang membantu proses dalam peleburan si logam pengisinya. Ada kawat intinya untuk dijepit pada tang buaya. Elektroda itu ada beberapa jenisnya. Tentu ada E6013, E6014. Nah, itu digunakan tergantung tebal material yang akan kita las. Jadi itu berpengaruh. Makanya itu ada perhitungannya. Berbicara mengenai pengelasan, di pengelasan tuh ada yang dinamakan dengan kampuh, atau kita sering dengar kampuh las. Apa sih kampuh las? Kampuh las itu ada luasan area yang akan kita las. Jadi misalnya ada yang namanya kampuh V, di mana si logam itu sudah di gerinda sebelumnya, gerinda kan. Jadi dia membentuk V. Nah, ada celah V itu digunakan untuk pengisian pada logam pengisi pada proses pengelasan. Nah, itu kampuh las itu ada beberapa jenisnya. Ada kampuh I, kampuh double V, double groove, dan yang lain-lain. Tergantung sebenarnya sesuai selera kita gimana. Tapi itu juga sangat berpengaruh pada kekuatan penyambungan si logam yang akan kita sambung. Nah, ada juga nih yang dinamakan posisi pengelasan. Posisi pengelasan tuh ada yang namanya vertikal, horizontal, underhead, overhead. Nah, itu tergantung pada situasi yang ada. Kalau misalnya kita kadang ada tuh pengelasan di pabrik-pabrik, itu yang harus
kita las itu adalah atap-atapnya, yaitu otomatis kita akan menggunakan posisi pengelasan overhead di atas kepala. Tidak bisa dong kita menggunakan yang horizontal seperti ini, itu akan menyulitkan, itu akan susah kan, karena ada posisi di atas itu harus overhead. Nah, posisi pengelasan itu kita harus tahu nih, ini lebih cocok di posisi seperti apa. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ada namanya daerah pengaruh panas. Nah, daerah pengaruh panas ini dimana menjelaskan daerah-daerah mana saja sih yang pengaruh panas itu sangat besar. Nah, ada daerah yang pertama. Daerah pertama itu adalah daerah logam las, di mana tempat terjadinya pencairan logam. Yang kedua itu ada daerah perbatasan antara melebur dan tidak melebur. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya HAZ, Heat Affected Zone, di mana daerah daerah panas dan logam dasar, di mana dia ini mengalami pemanasan juga dan pendinginan secara cepat. Nah, yang dia mengakibatkan merubahnya struktur bendanya, merubah struktur karena pemanasan tersebut. Nah, yang keempat itu yang dinamakan logam induknya, logam yang akan kita satukan pada proses pengelasan. Ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada teori dari modul las SMAW ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.